Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun juga berada. Baru-baru ini ada satu pernyataan yang menarik dari Gus Ipul. Ini masih terkait soal Pilpres, di mana dia menilai bahwa Caimin ini sudah sangat terlampau jauh keluar daripada rel. Oleh karena itu, sebagai sesama Nahdien, beliau mengingatkan Caimin untuk kembali ke jalan yang benar. Di mana kita tahu bahwa pasca Pilpres ini, para pasangan capres yang kalah itu tidak mau menerima quick count. Sementara PBNU sudah lebih awal menerima hasil quick count, karena memang pada prinsipnya ini bukan pengalaman pertama bagaimana quick count ini selalu benar di dalam mempresentasikan kemenangan calon presiden, dan itu saya kira sudah teruji selama 2 kali proses pemilu dalam Pilpres ini. Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB segera kembali ke jalan yang benar. Sebagai partai yang selama ini mengklaim partainya warga NU, ujar Gus Ipul, PKB sudah selayaknya segera kembali bersama NU dengan bisa menerima apapun hasil pemilu. Dikatakan Gus Ipul, PKB juga bukan pertama kali ini ambil bagian dalam pemilu, sehingga tahu persis bahwa quick count sangat akurat. Apalagi lanjut ex-Wagub Jawa Timur ini, mayoritas lembaga tidak ada satupun yang berbeda tentang presentase quick count. Jika memang ada masalah, saran Gus Ipul silakan dilaporkan agar diproses. Namun Gus Ipul mengingatkan PKB harus ikut menjaga kesejukan proses demokrasi ini. Pemilu sudah usai sehingga tidak perlu lagi berlarut-larut mempermasalahkan prosesnya. Gus Ipul yang juga pernah menjabat Sekjen PKB di era dekade 2000-an ini mengatakan PBNU juga telah menyatakan bahwa Pilpres berjalan dengan baik dan lancar. Gus Ipul mengatakan PKB sebenarnya masih dipercaya warga NU, tapi keputusan PKB dalam mendukung calon presiden jauh dari harapan ulama. Ditegaskan Gus Ipul, PBNU tidak pernah memusuhi PKB. Hanya saja PBNU menyayangkan langkah-langkah politik elit PKB yang tidak pernah mendengarkan apa kata ulama dan kiai. Karena itu kemudian apa yang disampaikan oleh Gus Ipul ini terkait dengan posisi Caimin yang sepertinya larut dengan koalisi perubahannya, itu dinilai oleh Gus Ipul bahwa Caimin sudah sangat jauh keluar dari rel, dan hampir seluruh gerakan-gerakan ataupun strategi-strategi yang dilakukan oleh PKB itu tidak ada satupun yang merujuk kepada ulama, atau tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh Caimin, atau cenderung Caimin tidak mendengar kita daripada para ulama itu sendiri. Sehingga bagi Gus Ipul, PBNU atau orang-orang NU, dalam hal ini NU struktural, sangat menyukai PKB. Hanya saja memang PKB yang jarang katanya atau tidak mengambil petunjuk-petunjuk dari para ulama-ulama NU di dalam mengambil satu kebijakan dalam menjalankan partai. Apa yang terjadi antara PKB Muhaimin dengan PBNU, karena bagaimanapun juga Gus Ipul ini adalah Sekjen PBNU, jadi boleh dikatakan bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Gus Ipul itu pasti representasi daripada Nahdlatul Ulama atau PBNU. Nah, kita tahu memang kalau kita flashback ke belakang, itu sejak Gus Yahya terpilih menjadi ketua PBNU, memang PKB ini rada-rada menjaga jarak dari PBNU, seolah-olah bagaikan minyak dengan air. Nah, saya kira ini tidak terlepas dari bagaimana dulu Muhaimin yang dianggap berkhianat terhadap Gus Dur, dan kita tahu bahwa Gus Yahya waktu itu adalah sebagai orang yang sangat dekat dengan Gus Dur, sebagai juru bicara Gus Dur, tahu persis bagaimana perilaku Caimin terhadap pamannya tersebut. Oleh karena itu menjadi sangat wajar kalau sampai hari ini, terlepas dari hiruk pikuk soal Pilpres, itu mereka sangat susah untuk duduk sama-sama cair dalam artian bagaimana membangun bangsa Indonesia ini secara bersama-sama, satu lewat ormas Nahdlatul Ulama, yang satu lewat partai. Dan memang kelihatan Caimin terakhir mengambil sikap yang sangat ekstrim dengan berkolaborasi dengan salah seorang calon presiden yang diusung oleh Islam garis keras, yang tentu ini sudah sangat viral dibahas di mana-mana.
bahwa Muhaimin hanya untuk kepentingan politik sesaat rela mengandaikan ideologinya, dalam artian rela menyeret-nyeret warga Nahdlatul Ulama yang kultural masuk berkolaborasi dengan orang-orang yang selama ini di media sosial ataupun di masyarakat menjadi lawang yang konkret, terutama di dalam rangka membangun bangsa Indonesia, di mana kita tahu persis bahwa NU sangat mewanti-wanti siapapun yang mencoba mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Sementara kita tahu bahwa ada beberapa tokoh di belakang Anies Baswedan yang memang secara terang-terangan mau mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Sehingga sangat wajar kalau kemudian Caimin disemprit oleh Sekjen PBNU yaitu Saifullah Yusuf agar balik kanan, kembali ke jalan yang benar katanya. Ya, saya kira itulah sahabat, mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi kepada kita semua sekaligus menjadi edukasi agar ke depan orang NU lebih berhati-hati di dalam menentukan sikap, terutama dalam konteks politik. Ya, yang paling penting sebenarnya adalah bahwa Nahdlatul Ulama itu tetap berdiri pada politik kebangsaan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.